kami akan terus berusaha Mempengaruhi. menjauhkan dari Tuhan. Nggak, ini yang gerogotin tubuh ibu juga. Siapa kamu? Lo tahu penyakitnya? Mematikan rasa. Anak ngurusin orang tua nggak akan pernah rugi. Orang tua itu keramat. Lo mentrep berantakan. Emak lo berhenti makan nyebokin tai lo yang berceceran. Iya. Lo peluk emak lo. Ini emak lo yang udah ngebesarin lo. Doain dia. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listri Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Cakung, yaitu Ibu Hajah Imas yang di tengah ini. Beliau membawa berobat ibundanya, yaitu Ibu Hajah Ariyah, didampingi oleh adik iparnya, yaitu Pak Taufik. Ya. Nah, Ibu Imas merasa ibunya sakit, tapi sakitnya tidak wajar karena sakitnya sudah 4 tahun, sudah diobati secara medis, stroke ya Bu ya. Iya, betul. Tapi banyak kejadian aneh yang dialami. Bisa diceritakan Ibu Imas? Dia kadang sering ngobrol sendiri di kamar, terus dia maunya juga yang gelap-gelap. Kalau dia keluar, dia nggak mau kena matahari gitu loh. Terus dia merasa terlalu tinggi ya, rasa takutnya itu terlalu tinggi. Ketakutan berlebihan ya? Terus tangan sama kakinya kalau kita suruh lurusin tuh nggak mau, dia keriting. Tapi kalau dipegang atau apa merasa sakit. Kalau yang stroke katanya kan dia mati ya, Mati rasa. mati rasa, nggak ada rasa. Ini Bu merasakan masih sakit. Awal Makanya mulanya itu kejadiannya, kalau nggak salah Ibu cerita 4 tahun yang lalu ya? betul. Nah, Ibu masih kerja saat itu? Masih sehat. Karyawan. Ini jahit ya, kalau nggak salah ya. Oh, di sebuah garment ya? Garment. Nah, terus dalam keadaan Jadi, sehat tiba-tiba? Tiba-tiba Ibu dalam keadaan sehat pengen minta Dirawat. dirawat. Jadi kita bilang mau ngapain gitu kan. Minta dibawa ke rumah sakit? Minta Iya. dibawa ke rumah sakit ya. pengen istirahat di rumah sakit. Saya bilang kenapa nggak di rumah, pengen di rumah sakit aja, karena kan memang dia punya kesehatan, dia nggak pernah pakai gitu. Barangkali dengan adanya, kalau kata ibu nih, dengan adanya dia di rumah sakit merasa dia lebih nyaman atau lebih bisa istirahat gitu kan. Ya udah kita ikutin kemauan si ibu. Tapi pada waktu itu memang dia sehat setelah dia disuntik secara tiba-tiba besoknya mati rasa. Mati rasa gitu. Jadi stroke apa ya? Dibilang dokter tiba-tiba. Stroke ringan tapi tiba-tiba gitu. Nggak ada bisa gerak ya. Digotong ya. Digotong ya. Terus akhirnya keinginan Ibu untuk istirahat di rumah sakit terkabul. Nginep iya. berapa lama itu? 3 sampai 4 hari. 3 harian ya. 3 hari sampai 4 hari. Terus sejak itu katanya Ibu jadi bisa lihat penampakan ya? Jadi bisa lihat penampakan, kadang-kadang dia ngomong sendiri gitu kan. Terus kadang-kadang dia egois banget, dia sering marah-marah. Tak terkendali. Marah-marah gitu kan. Saya juga bingung ya, saya pikir ibu saya kenapa gitu kan. Jadi orang benar disalahin sama dia gitu. Jadi yang ngerawat serba salah. Jadi nggak berapa lama dia resign. Udah 10 orang lah kita cari orang, tapi begitu terus. Jadi nggak ada yang betah ya? Ada Bu, yang ya? betah lah kasarnya ya, gitu aja. Maaf kalau boleh tahu, Ibu ini putri yang keberapa? Saya pertama. Putri yang pertama. Adik-adik Ibu? Kedua cowok, yang ketiga cewek, yang keempat istrinya dia, bungsu. Saya juga bingung kenapa anak-anaknya ini nggak mau pada merawat gitu loh. Sampai kemarin saya habis lebaran mau ada acara di mana, di Jogja sama di Purwokerto, saya menitip aja 1 minggu, adik saya nggak ada yang mau. Oh gitu. Sampai segitunya, kenapa ini ibu saya seperti ini, kan merasa saya kok aneh gitu loh. Makanya
Saya bilang gimana caranya biar ibu saya ada perubahan atau ya saya sih memang bawelnya saya itu supaya ibu saya ini lebih semangat gitu maksud saya, biar ibu saya itu sehat lagi. Nah, anak-anaknya nggak ada yang merhatiin, kayaknya suami pun ya nggak ada gitu kan, ibu saya sendiri. Jadi gimana Tinggal sudah lama ditinggal lama. oleh suami. Jadi saya semangatin ibu saya. Memang saya bawel, jadi saya mau ibu saya baik sama orang gitu. Jadi niat ibu baik ya walaupun Iya. bawel. Maaf. Saya mau ibu saya baik sama orang, jangan judes ibu, saya bilang. Jadi serba apa, saya jadi bingung kadang-kadang kenapa ibu saya jadi gini gitu kan. Makanya ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih jalan supaya saya bisa menyembuhkan ibu saya gitu. Bagaimana caranya? Jadi kadang-kadang saya sering nangis berdua sama ibu saya kalau dia pembantu udah nggak betah. Saya berdua ngomong, ibu bagaimana kalau begini, ibu nggak kasihan sama saya? Karena kan saya kan tulang punggung, saya mencari uang gitu. Saya menghidupin ibu saya, keluarga saya. Kalau saya di rumah aja nggak bisa nyari usaha, Bu, saya bilang gitu. Sedangkan ibu biayanya besar untuk biaya pembantu, obatnya, terapinya, kebutuhan dia. Saya bilang saya bisnis, tapi kan saya nggak bisa di rumah gitu kan. Harus bisa ketemu customer atau gimana. Kalau saya selalu mantau ibu di rumah, mau dapat dari mana saya uang sih Jadi gitu. ibu sekalian istilahnya minta supaya ibu tolong dong yang rawat orang lain, Bu, ya, oh bisa Iya, gitu. maksud Jangan saya hanya gitu, saya. nurut. Jangan ibu yang ngendalikan pembantu. Jadi pembantu itu sebenarnya sih saya nggak tahu ibu saya ini salah atau enggak gitu kan. Tetap saya nggak saya salahin dia gitu kan. Maksud saya ngasih tahu ibu saya, Bu, jadi orang berubah biar lebih baik lagi gitu kan. Kita tuh hidup tuh buat apa, kebaikan. Saya selalu bilang gitu. Mas saya bawel sama ibu saya. Ibu saya takutnya cuma sama saya. Kalau sama yang lain enggak. Jadi kalau saya tinggal berubah lagi. Jadi nggak bisa Ibu serba salah jadinya ya? Nggak bisa dipegang janji ibu saya gitu. Makanya saya serba bingung gitu, Mbak. Ya maaf kalau Ibu Haja Arya, apa yang dirasakan saat ini? Nggak tahu, saya nggak tahu dah. Nggak Ibu tahu saya dah. sampai mengaji juga dia lupa, Mbak Ratna. Dulu rajin. Iya. Rajin, hampir nggak pernah ketinggalan. Ngaji, sholat dia rajin. Sekarang dia lupa. Itu padahal di rumah saya selalu suruh. Terus saya suruh. Bahkan Ibu saya selalu panggil. mengingatkan ya untuk ngaji, Iya. untuk ibadah ya. Dia pun udah nggak bisa kayak orang muda. Gimana Apa ya? bicaranya juga tidak terlalu jelas ya? Apa gimana? Kadang-kadang jelas, kadang-kadang ya pokoknya kadang-kadang aja. Ibu yang dirasakan apa sekarang? Sakit Di badannya? ini tangan Tangan sebelah kanan, sama ini udah. kaki. Heeh. Selain tangan dan kaki apa lagi yang sakit? Udah nggak ada. Nggak Ibu ada. yang dirasain apa? Kepala pusing. Ini nggak? kepala Terus pusing kalau ini. minum obat ya Mbak, Gimana, Bu? kayaknya susah banget saya perhatiin gitu. Minum obat cycle aja sampai berapa lama gitu, saya perhatikan. Katanya pernah dibawa ke alternatif ya? Mas yang nganterin. Iya, Gimana iya. ceritanya, Mas? Awal itu kan jadi saya jemput, saya bawa pulang ke rumah kan, memang diproses di rumah. Ininya apanya ahli terapisnya itu Ahli bawa ke terapis, rumah? iya, saya bawa ke rumah, dipegang, diurut atau ya pokoknya dibersihin gitu kan ya. Nah itu dikasih syarat sama Orang itu. disuruh beli bebek yang masih anak, cuman masih kecil. Oh, untuk apa? Itu katanya sih biar buat entah atau buat tulangnya ibu atau bagaimana gitu kan. Suruh dimasak, nanti dikasih makan ke ibu. Terus dilakukan nggak? Terus sayanya belum sempat ngelakuin sampai sekarang gitu. Analisa orang pintar itu apa? Apakah Memang ada gangguan, ada yang ngeganggu memang. menurut dia memang ada yang Ada yang ngeganggu. maksudnya Cuman ada yang ngirim gitu ada yang penyakit kirim. ini? Saya minta ciri-cirinya atau bagaimana, kata orang itu nggak usah diperpanjang, udah sampai sini aja gitu. Waktu itu sampai cuman 3 kali pertemuan doang sih saya. Itu cuma satu orang pintar itu aja? Satu orang itu. Tapi sering, kalau saya sering, saya datangin ke rumah sering, tapi ya maaf. Berarti ada beberapa orang yang bilang yang gitu? taruh, maksudnya bukan taruhan dalam arti kita bayar biar sembuh ibu saya, tapi ya. Namanya juga ikhtiar ya, Bu ya? Tapi tetap aja ibu saya kok saya perhatikan Nggak ada masih perubahan. belum ada perkembangan jauh gitu aja. Makanya saya lihat lagi di YouTube itu. Itu awalnya Ibu mengetahui mata langit nggak sengaja?
Nggak sengaja. Tapi katanya sudah lama mantaunya. Sudah lama. Selama 2 tahun. Sudah lama banget, Mbak. Cuman Tapi mau menghubungi maju. kayak gimana sih, kayak berat gitu ya, kayak belum krep gitu kan. Makanya saya bilang kemarin otomatis itu pagi itu ya saya langsung beranikan diri kan ke bagian admin, langsung diarahkan ke Mbak Ratna. Nah, alhamdulillah tuh respon. Kita terapi berapa bulan ya? Manggilan ibu ya, kayaknya banyak kendala ya. Selama kita mau terapis, mau kita berobat, ya cuman ibu saya begitu, kayak gimana, malas. Kayaknya Jadi semangatnya nggak mau. kemauannya kurang. Nggak semangat gitu. Semangatnya kurang. Tapi kalau kita ini, gue mau gitu. Tapi kalau kita udah ini, ya udah. Iya. Baik. Panglima, mungkin sudah saatnya untuk dipantau apakah benar di badan ibu ini ada makhluk yang tidak baik yang mempengaruhi kesehatan ibu. Dari tadi saya sudah perhatikan. Jadi ini ada 2 arah ya saya lihat ya. Yang satu arah saya melihat ada kayak benda pusaka, yang benda itu kadamnya itu merusak fisik si ibu. Ibu saya. Itu benda yang disimpan oleh. Jadi bentuknya kayak keris saya lihat ya. Dan benda itu tuh banyak sekali makhluknya gitu. Ibu. Itu saya lihat ada kepalanya kayak serigala, dia berekor, matanya merah, itu buas sekali yang satu itu ya. Habis itu saya perhatikan lagi ada siluman buaya, ada siluman kelelawar, ada kayak ular gitu di badan. Jadi ada beberapa makhluk nih yang kita bilang itu fatal ya ke fisik. Jadi ada satu benda kayak tidak terawat, kayak tidak terurus lagi. Tapi benda ini dulu memang dipakai untuk kekuatan gitu, kekuatan kayak jawara gitu. Saya mensilanyir ada keturunan yang dulu tuh pendekar gitu, memang petarung gitu. Dulu keturunan ibu saya. Iya, petarung juara dan jarang terkalahkan gitu. Terutama untuk bela diri ya. Seorang apa? Kakeknya. Kakek saya kalau dari ibu saya nggak tahu ya, cuman kalau dari bapak ya apa ya, ada juga sih kalau dari bapak. Pernah dengar cerita kubur begini? ya, kalau dari bapak ya, bukan dari ibu. Iya. Kalau dari ibu memang maaf ada keturunan juga banyak orang bisanya, maksudnya banyak orang yang maksudnya punya iniannya kan. Memang iya, termasuk kakeknya ibu saya almarhum dan adik-adiknya almarhum juga, maksudnya kompi ya kalau orang Iya, Betawi iya. ya. Oh iya, kompi. Kompi saya kan punya adik tuh, pada bisa juga memang sering ngobatin orang. Iya ya, orang Betawi namanya kompi. Bisa begitu. Jadi saya lihat begitu. Jadi dia makan ke tulang. Buaya itu kan tangannya begini tuh. Nggak begini kan? Dia begini tapi rapet. dia nanti begini, nguncup. Kalau diangkat dia pasti nguncup. Gitu itu yang itu yang terlihat. Ibu nggak bisa gini. Itu yang terlihat saya gitu. Habis itu pandangan di mata saya, kulit ibu ini kayak bersisik gitu. Pandangan batin saya nih, itu yang ular itu gitu. Tadinya memang dirawat memang untuk kekuatan, tapi memang karena untuk dipakai untuk tarung, untuk perang kan memang benda yang dipakai untuk perang rata-rata itu membuas lah gitu ya. Emosi ya. Artinya panas. Tapi Panas maaf, dan- Panglima, ibu nggak, yang selama saya tahu nggak pernah gitu, nggak pernah, masih punya kayak gitu, pusaka Iya, gitu. enggak, ibu ini bukan yang punya. Iya. Ibu ini korbannya. Dari ininya kali ya. Iya. Lalu- Korbannya. iya. Karena ibu ini masih ada terahnya. Oh, Ya Allah. gitu. Nah, Tapi apakah ada arah lain Bang Lima selain dari dari pas kiriman pekerjaan dulu atau- saya melihat ada juga. Jadi ada 2 arah memang yang dua-duanya tuh masuk. Nah, itu Kok bisa lewat. kayak Jadi ibu ininya? makanya sampai beliau juga kayak nggak bisa berpikir. Iya benar, sampai hilang akal ya maksudnya ya. Sampai nggak bisa berpikir, tadi bilang mengaji sampai Lupa. Sholat juga lupa. sampai lupa sholat. Kayak kecil. Karena memang makhluk itu nggak mau. Oh, nggak mau memang, benar. Nggak mau ngerjain Makhluk itu ibadah. nggak mau. Nggak mau, benar. Terus kata ibu kalau di rumah sama cucunya kayak itu apa bersaing. Bersaing, jadi kalau jadi mau makan apa, ibu nggak mau mengalah, jadi dia dulu yang mau, dia dulu gitu. Makanya saya, aduh ibu gimana gitu kan. Seperti itu memang kayak Itu memang ada 2 arah ya Bang Lima ya. Iya, saya melihat itu gitu. Oke, kalau begitu kita akan segera menelisik lebih jauh Allah Akbar melalui mediumisasi. Ini sudah ditarik makhluknya yang mengganggu ibu. Kita segera korek. Ayo, sini, Bu. Ibu sini Bu. Allah Akbar. Astagfirullah. Gak apa-apa ibu duduk. ibu saya. Siapa kamu? Ibu Arya tetap ini ya. Ibu biar aja situ. Apa yang kau lakukan? Assalamualaikum. Tuh. Oh, jawara nih. Bisa kita berkomunikasi? Bisa jelaskan Anda hubungannya apa dengan Ibu Hajah Arya? Sudah saatnya kini dia menjadi bagian untuk kami. Maksudnya untuk apa? Bagian apa? Bagian apa ini maksudnya? Dia akan menjadi salah satu dari
kami. Jadi tumbal dong. Maksudnya begitu. Kenapa harus ibu? Salah ibu saya apa? Bisa dibikin seperti ini. Tak ada yang salah darinya. Nah, jadi kenapa kok berbuat seperti itu? Ibu saya seperti ini. Kalau nggak salah, kesian ibu saya. Sudah habis masa kami untuk mengabdi Benar berarti. kepadanya. Astagfirullahaladzim. Mengabdi berarti kamu pernah ada kerjasama nih dengan leluhur ibu. Jelaskan. Leluhur yang mana? Jauh di atas. Sudah berpuluh-puluh tahun. Di atasnya ibu berapa silsilah? Berapa generasi? Tepat di angka yang ganjil. Tepat di angka ganjil itu berapa? Berapa generasi? 5, 7, 3, 9, 3. 3 ya? 3 tuh berarti kakeknya ibu, uyutnya, atasnya lagi. Ingat nggak? Enggak. Nggak ingat Saya ya? nggak ingat. Saya taunya kakek saya yang di atasnya neneknya yang ini. Ibu saya. Yang kesananya saya nggak tahu. Iya. Apa perjanjiannya dulu? Kami selalu bersama. Aku selalu dililitnya dalam tubuhnya. Dililit dalam tubuh. Maksudnya apa ya? Apa kamu berupa jimat yang dipasang di badannya atau yang menjaga benda pusaka? Sabuk kali. Pinggang. Iya. Sabuk kali. Kayak angkin atau kayak gesper gitu? Aku sebuah gesper. Oh, bener Gesper. Ibu tahu? Emang ada gesper itu? Tapi ibu saya nggak ada. Iya, ini kan Enggak, 3. dulu. Oh, zaman Generasi. itunya bisa jadi kali kayak jawara-jawara itu kan memang pakai gesper kan Panglima. Kayak siapa namanya Jiun gitu. Iya, Dia tak tahu apa. si Pitung kan gitu Pitung. bajunya. Ibu nggak tahu apa-apa tapi kan kasihan jadi korban. Jangan dibikin begini atuh, kesian. Dia nggak tahu apa-apa kok dia jadi korban. Ibu saya dia lagi sehat dibikin seperti ini. Ayo, jangan begitu, kesian. Ibu saya nggak salah apa-apa. Emang gimana perjanjiannya dulu? Kenapa harus anak cucunya ikut menanggung? Oh. Dulu dia tak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Oh, jadi Yaitu di saat ini jadi kakek buyutnya dulu aku nggak tahu kalau efeknya mulai Seperti begini. menggerogoti Ya Allah, ini pelajaran juga nih. semua tubuhnya. Iya, yang saya ingin tahu dulu perjanjiannya gimana. Kok sampai beliaunya nggak tahu kalau akan jadi masalah Seperti ini. gitu untuk anak Kedepannya cucunya. Seperti ini. Memang nggak disampaikan oleh Aku guru spiritualnya. dimasukkannya ke dalam wadah yang dililitkan di tubuhnya. Ini makhluk ini godam dari gespernya itu. Dimasukin. Wujudmu apa? Harimau. Supaya apa? Agar dia mampu dengan cepat melumpuhkan lawannya. Oh benar, untuk perang. Untuk perang. Kini sudah berakhir aku mengabdi kepadanya. Jika masa jabatanku masih ada kepadanya, takkan mungkin kulakukan kepada dia. Takkan mungkin bangsa lain memasuki tempat kami, tempat dia, dan tempatmu. Jadi kamu tuh udah selesai nih tugasnya untuk leluhurnya. Kok kamu bisa menempati anak cucunya? Sudah selesai. Anak cucunya kan nggak butuh untuk perang. Saatnya aku menuntut balik sebuah imbalan. Kenapa dijatuhnya di keluarga saya, sementara leluhur saya kan banyak keturunannya, sementara banyak cucunya. Saudaranya banyak. Banyak. Yang terpilih sampai dia bisa melihat Lihat dari penampakan. bangsa kami. Ibu saya bisa melihat? Iya kan, kata ibu habis disuntik itu, Iya. terus jadi bisa lihat kan? Sebelumnya kan enggak. Enggak. Bahkan bisa melihat dari luar lingkaran kami. Maksudnya? Jika saja aku masih berbakti kepada leluhurmu, sudah kuhancurkan yang memasuki tubuhmu, Oh, berarti ada makhluk yang
menghancurkan kehidupanmu. Berarti ada arah lain. Tapi itu sudah bukan tanggung jawab. Ada lagi yang maksudnya yang jahat. Emang ada dari mana yang jahat yang masuk ke badan ibu? Iya, dari mana ini? Bukan urusanku. Kok gitu? Walaupun dia membuat pecah belah dalam kehidupanmu. Oh iya bener, kan jadi ribut terus Bu. Iya, emang ribut mulu saya sama suami juga, berantem mulu panas ini, anak saya pun sama. Karena itu bukan tanggung jawab. Iya, bukan tanggung jawabmu, tapi kan tahu setidaknya dari Tolong mana. lah, diituin. Bener ya, dari arah tempat kerjanya dulu. Kasih tahu. Jadi wujudku harimau. Terus ada apa lagi? Kau cari wanita itu Apa? Wanita, yang ngirim wanita. Menyuruh Teman wanita. kerjanya. yang saat ini aku lakukan memperhambat masa aktifnya. Harusnya ibu masih aktif, jadi lemah Iya. fisiknya. Ya kan ngerusak fisiknya ibu dong. Iya, kasihan. Itu kok itu tangan kanan ibu sakit sama kaki kanan itu kamu apain? Gak bisa bergerak. keriting sampai pada begitu, keriting. Ayah, saya kasihan. Lalu hormon bisa mematahkan dengan sekali pukulan, Jawara sih ya. yaitu timbal par dibalas dengan tulang-tulang. Tadi Panglima udah bilang nyerang ke tulang. Ini tulangnya diambil. Berarti kamu nggak ikhlas dong, kamu berpamrih kalau begitu. Itulah timbal par dari kami. Aku kan pengen tahu nih, ibu kan awalnya sehat, terus tiba-tiba kenapa kok pengen masuk rumah sakit? Apakah kalian yang membisiki? Jika bercerita apa yang dia rasakan, kau takkan mungkin mau mendengarkannya. Memangnya apa yang dia rasakan? Kami berjalan di dalam tubuhnya melalui aliran darahnya, Waktu itu pernah. sehingga dia memuncak aliran darahnya. Berpengaruh ke emosinya jadinya? Sering marah-marah ya itu ya. Jadinya ibu saya bikin orang nggak betah kerja di rumah, yang ngerawat dia juga nggak pada betah. Kamu juga ya yang bikin ya? Kalian akan terpecah belah. Loh, berarti yang diganggu bukan hanya ibu, bukan hanya Iya, ibu Ari semuanya. ya? Sekeluarga dibuat sama satu sama lain bermusuhan, padahal satu keluarga gitu. Takkan ada keharmonisan karena bukan dariku saja. Bukan dari dia saja Ini kan? kan hawa peperangan. Iya kan? Iya, kan perang kan kita nggak tahu apa-apa. Hawa peperangan itu kan bawaannya saling bermusuhan, Iya, nggak saling boleh lah. menghina, saling Iya. menghancurkan, Nggak mau kalah kan? Menang saling terus menghancurkan, saling apa gitu. hawanya. Jadi ada berapa makhluk nih komplotan kalian? Dulu kami saling membusungkan dada. Egoisnya tinggi. Terus egois benar-benar. Apalagi saya, anak saya yang cewek yang di Papua, aduh semuanya beribut satu rumah. Saling nggak mau kalah ya? Semuanya. Itu apakah dari apa namanya gesper atau ada benda lain selain gesper itu? Apa? Cincin. 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 Oh, nggak tahu juga kita ya. Kalung. Kalung. Oh, nggak tahu Banyak juga juga ya. Karena jika di saat itu tak terbantukan dengan bangsa kami, dia akan tumbang dengan begitu cepat. Dulu leluhur ibu tuh nggak terkalahkan gitu. Umurnya sampai berapa? Nggak tahu Oh, juga nggak tahu saya. juga ya. Nggak ngalamin. Bahkan sampai turun-temurunnya pun Anak saya ada juga ya yang nurunin ya. Dari mana itu? Bukan dari leluhur saya atau Anak ibu leluhur yang mana? Yang di Ini. jika para leluhur itu berdampingan dan berjalan seiringan dengan bangsa kami, turun-temurunnya pun ada yang bisa berinteraksi dengan kami. berinteraksi Kan itu kalian berarti maksudnya datang bisa sendiri? komunikasi ya? datang sendiri nggak nyari kan? Iya karena nasab itu tadi. Turun. Heeh. Terus sampai berapa turunan kalian akan ikut? Ini bukan ketiga nih. Kalian bisa memutuskan kami. Oh, Gimana sih?
Ya nanti sama Panglima dibantu. Seandainya hari ini ketemu Panglima terus perjanjian diputuskan, berarti nggak akan turun lagi. Itu jika dia ingin merasakan patahnya dalam tulang. Loh, Jahat maksud kamu ngancam Panglima? Kalau Panglima yang mau putusin perjanjian, kamu matahin tulang Panglima. Itu urusan nanti. Aku mau nanya dulu, andekan nggak ketemu Panglima, kamu akan sampai berapa turunan? Kami akan selamanya. Terus makhluknya apa lagi selain harimau, buaya, dan itu duduk di mana? Di cincin, kalung, gesper, apa lagi? Harimau macan sama nggak sih? Macan sama. Apa Bu? Pernah lihat Ibu penampakan? Ini dia yang sering jadi, sering ngamuk. Terus kesurupan. Macan. Si anak Ibu ini masnya sering kesurupan macan katanya. Biarkan dia menjauh dari Tuhan. Loh, Janganlah. Kami akan terus berusaha mempengaruhi menjauhkan dari Tuhan. setan nih berarti. Nah, dia nggak mau lihat Ibu ibadah. Kamu punya Tuhan apa enggak? Kok kamu bilang mau menjauhkan dari Tuhan? Emangnya kamu nggak punya Tuhan? Jika mempunyai Tuhan, lalu kenapa? Kalau kamu punya Tuhan dan menyembah Tuhanmu, pasti kamu tidak akan berbuat jahat seperti ini. Tugas kami menjauhkan. Oh, udah jelas mutlak Jadi- kamu berarti setan kamu. Ntar aku masih mau mengorek dari leluhurnya dulu. Jadi leluhur itu barangnya banyak ya dulu, barang-barang jimatnya tuh. Keris, nah itu dia tuh. Iya, keris. Sebuah benda Apa sih? Kok bentuknya tanda tanya? Benda apa? Celurit. Celurit. Oh, Celurit. kujang. 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 Ada? Kamu nyimpen kujang? Enggak, anak saya juga kelihatan kujang. Oh, melihat. Tembus, iya, pernah dilihat. Pas lagi tidur di bawah bantal muncul. Tiba-tiba ada kujang. Ini dia masuk setan. Nyata. Masuk ke macan. Nah, itu yang kujang ditemukan anaknya di bawah bantal itu, apakah ada kaitannya dengan kamu? Ngomongnya Sunda tapi si aing-aing. Aliran darah kalian sudah menyatu Berarti dengan kami. kok bisa tiba-tiba muncul di bawah bantalnya? Terus dibuang ya, Bu? Enggak tahu itu Di si kemana ya? abang. Jadi itu bukan cuma kujang sama batu bentuknya bulan sabit. Oh iya, pantesan dia tadi gini. Iya, Berarti gitu, Terus kamu Dia yang lihat semua, yang tahu dia. dibuang. Kami pun Dia ngigo juga. menuntut timbal balik Maksudnya kamu tersinggung waktu dibuang itu barangnya? setelah dia menjadi bagian dari kami. Setelah itu kau dan anak-anakmu bisa beristirahat dengan tenang. Maksudnya gimana? Kok istirahat dengan tenang tuh? Tapi suatu saat nanti kami akan mencari lagi untuk makanan kami. Berarti kamu yang ganggu anaknya, siapa namanya, Bu? Muhammad Taufik. Kamu yang ganggu Muhammad Taufik? Iya. Yang suka masuk ke badan dia itu kamu? Itu bagian dari kami Berarti makhluk macannya bukan hanya satu? karena aku tak sendiri. Iya. Karena memang dia pernah dibegal, dia pun dibacok-bacok nggak mempan. Mau diambil motornya. Itulah leluhurmu dulu Yang melindungi. seperti itu. Berarti baik atau gimana kalau gitu? Itu kejadiannya masih Belum lama ya bang? 1 tahun yang lalu ya, Benda di sini ya? Belum balik ke Papua ya? Belum lama. Terus motornya aman? Nggak jadi diambil? Aman. Di sini cuma dongkak doang. Jadi dia merasa besi. Kau hanya merasakan sebuah benturan Ya. saja, Nggak ada luka sama sekali? tak tergores pun. Itu yang kami lakukan dulu. Itu kan istilahnya gini loh, perlindungan itu kan dari Allah. Kamu jangan merasa berjasa gara-gara kamu, itu karena Allah melindungi dia. Tapi dulu kami diminta Kalau perjanjian kayak gitu mendingan diselesaikan aja deh. silakan kau cari sebuah pertemuan antara sungai Mandila. Kau di tempat itu. Muhammad Taufik disuruh mandi di pertemuan sungai dan laut. Di Biar mana apa? itu?
Tar dulu Bu, jangan terlalu dia gitu. nih, Oh, iya. dia nih mau ngarahkan Iya. anak ibu, dia ngikut dia gitu, biar Ya, menyatu, makanya jangan biar menyatu dengan jangan dia, diikuti. Iya, iya, Aku iya. cuma pengen tahu aja. biar menyatu dengan dia gitu. Kamu ngaku nggak? Lalu kalau dia sudah mandi lalu apa? So what? Silakan kau rasakan apa yang akan kau rasakan di dalam tubuhmu. Dia jadi kuat, jadi sakti. Kau buktikan saja. Kalau nggak mau gimana? Ya saya nggak mengizinkan kalau caranya seperti itu. Nanti ujung-ujungnya kamu minta sesuatu. Biar saja dia mencobanya. Jangan. Dia menghasut nih. Saya nggak mau. Ibunya nggak izinin. Selagi kau masih berusia dini. Nanti ujung-ujungnya anak cucumu nanti jadi Iya, korban. Jangan mau. jangan. Kembali lagi ke masalah ibu itu. Ibu tuh sekarang jadi nggak bisa dirawat siapapun gara-gara marah-marah melulu. Anaknya nggak ada yang mau ngerawat kecuali saya. Kenapa itu begitu? Ibu saya dibikin. Coba deh, saya pengen tahu. Biarkan saja. Takkan ada yang mampu untuk merawatnya. Kenapa? Kenapa? Walaupun itu dari darah dagingnya membuatnya melebihi anak kecil. Oh, ibu jadi kekanak-kanakan. Iya, betul. Jadi bikin Bahkan dengan cucunya pun dia Berantem. tak ingin Mengalah. benar ya tadi saya bilang. Tapi ibu kok nggak merasa apa-apa? Kami bermain di dalam hati. Ibu jadi kayak nggak merasa gitu kalau ngomongannya tuh nyakitin atau Iya, apa gitu. Gak bohong, jadi kayak orang bohong ibu saya itu. Jadi banyak dosa gara-gara kamu. Loh ketawa dia. Kenapa? Kurang ajar ini. Penghasut Tuh, semua. itu Sifat kamu. bagian Berarti dari setan yang benar kata Panglima iblis Ibu saya ini. seperti itu, pendusta, penghasut dibikinnya, bener. Dan saya bikin jengkel, jadi bikin bikin Tapi untung ibu emosi. sabar ya. Jadi kalau nggak ada ibu coba siapa yang ngerawat? Nah. Kasihan kan? Iya, Kamu kan udah lama ya. Kenapa baru 4 tahun ini kamu mengganggu? sudah saatnya untuk dia berbaring untuk kami. Kalian apa kan ibunya? diapain ibu saya? Aku berada dalam Makan. Kamu makan apanya? Makan apanya itu maksudnya? Hatinya. Hatinya. Hati. Kamu menggerogoti hatinya. kami memakan isi tulang Astagfirullah sumsum. sampai dia merasakan kami berjalan dalam tubuhnya. Ibu bilang kan sakit sebelah sini. Betul. Kalau saya juga sama nih. Kemarin habis pulang dari ini touring ini sini saya. Kalau ibu tuh pundaknya sakit, apakah gara-gara kalian? Bukan urusan kami Berarti ada makhluk lain. lagi. Berarti dari arah lain. Lain. Tapi dia merasa udah nggak tanggung jawab lagi. Ya udah sekarang kamu Sampai bisa di situ. baik-baik ya. Jangan ganggu ibu lagi ya. Jangan diganggu ya. Minta Mau tolong nggak? saya. Ibu saya Kamu- biar sehat, keluarga saya juga biar biar nyaman, biar sejahtera, harmonis. Kita minta baik-baik nih. Ya, minta tolong. Tobat aja kamu masuk Islam, Nah, ikut Panglima Ya. gimana? ya. Tobat mau nggak? Jika aku mengikuti lebih baik aku mengikuti golongan lain yang berada di dalam lingkaranmu. Maunya kamu apa? Kalau nggak mau diajak Panglima? Aku akan terus menggerogoti Oh, nggak bisa. punya. Nggak bisa. Pilihan kamu adalah kamu berhenti, pisah dari badan ibu, keluar, ikut Panglima, atau kamu dihancurkan. Lebih baik aku hancur lebur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walau ala adbarihim nufura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim. Kafa ya insad yasin wal qur'anil hakim hamim. Ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasturun. Allahumma jisultanil azim wajil manil qadim wajil wajhil karim walil kalimatut tamati wa dawati mustajabati aqil yasani wal usaini. Wa ya qablazina kafaru rizquna qabla absarihim lamma samujikra wa yaquluna innahu la majnun. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin mustajabul luqman
rahmanir rahim. Mustajabin Tuhan najib wa rizal iman ibnu Dauda tawil umri wa sahih di waqti hajat. Dah, dia pilih. Dia sendiri yang memilih untuk dihancurkan, ya sudah. Itu pilihan hidup dia. Yang penting udah nggak di badan ibu lagi. Dia istirahat dulu. Biarin. Ini yang buas itu yang saya bilang, yang kayak serigala mukanya itu. Nggak, ini yang gerogotin tubuh ibu juga. Siapa kamu? Teman kamu sudah hancur. Kamu baru menyerah kamu? Memilih untuk dihancurkan. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap ibu? Apa? Dia ngeliat ke Taufik. Dia mau ganggu Taufik nih kayaknya. Kamu kemari, duduk sini. Sini. Duduk sini. Sini, nggak apa-apa. Abang sini. Ya udah diwakili ibu aja. Jangan Kenapa ganggu dengan anak Muhammad saya. Taufik? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap keluarga ibu? Arek hancurkan keluarga maneh. Apa maksudnya mau menghancurkan keluarga ibu? Kenapa harus dihancurkan? Tamate indung naheula diperintahkan nyingkirkan eta. Kenapa disuruh singkirkan? Kenapa salah ibu saya? Geus beres putus hubungan ayeuna arek leuwih Masih nggak ngerti saya. Oh ibu nggak ngerti Sunda? Enggak. kapungkur hayangan mimiluan cemane hayangan putuskeun maneh teh ngatampokeun aing Kamu dari mana sebenarnya kok? awewe Apa hubungan perempuan itu dengan Sama ibu? ibu saya. di Jawa Barat. Apa Kampang Purwakarta apa? Itu Ada perempuan yang mengirimkan kamu untuk menghancurkan ibu. Salah ibu apa? edukasi apa namanya? Dia nari ya? Oh, ide Kerawang. Oh, berarti ini. Ya. Itu apa itu? Goyang kerawang. Itu goyang kerawang. Dari mana? Kerawang. Ternyata banyak ya desa penari itu. Bukan hanya di Jawa Timur. Karena bukan penari. Itu bukan nari-nari kayak gitu, bukan. Yang ada lagu-lagunya bilang goyang kerawang ya ini. Berjoget dia. Bukan penari. Ceritakan apa yang sudah kamu lakukan untuk ibu. Ini tarian setengah pencak silat. Apa ya? Iya. Tarian setengah pencak silat nih. Ini yang nyuruh temennya gerakan. ibu kerja apa di pabrik atau di dekat-dekat rumah ya? Lingkaran rumah. Lingkaran rumah? Tetangga? Dia bilang gini dekat, berarti orang dekat. Orang dekat? Sekarang dulu dekat, sekarang bisa. Itu kawan satu jalan itu. Coba ceritakan. Kudu pisah. Udah pisah ibu saya sama bapak saya maksudnya? Pisah sama siapa? Sama bapak saya atau sama keluarganya? Emang bapak masih ada? Bapak masih ada, cuma bapak punya kawin lagi. Maksudnya, paham? Ya. Maunya sebenarnya sudah lama menghancurkan dia. Kenapa? Tidak hancur-hancur. Kenapa itu mau Kenapa harus menghancurkan? dihancurkan? Tapi sekarang mah sudah puas. Dia puas, orang tersebut udah puas. Sangat puas, tapi saya tidak bisa pergi. Jadi targetnya sudah tercapai, tapi Iya. makhluknya tetap Bisa keluar. bertahan. Ya, paham. Sudah Awalnya lama, kenapa? terutama saya membenci dirimu. Kenapa benci Karena sama saya? kau terlalu banyak bicara. Oh, karena Kaulah yang memerangiku sejak awal. Ya. Ada Sekarang sudah mulai. Hah. Maka ya, oh Ada iya. perempuan yang Karena pernah bermasalah. ya. Heeh. Saya paham. Bukannya sekarang saya udah nggak ada apa-apa dengan dia. Saya anggap baik. tidak ada masalah, tapi awal bermasalah Ya. Awalnya dulu. Kan hanya capek. dia yang sulit kutundukkan. Maksudnya iya ibu saya yang susah. Nanti bagaimana kalau dia Kamu bilang kan ibu susah ditundukkan, lalu gimana? Menyingkirkanmu, Dengan cara? melumpuhkanmu, mematikan semua rasa di dalam dirimu. Biar- Bukan hanya mematikan rasa laki-laki itu terhadapmu, terbuang kau. Iya, memang ibu saya dibuang, memang benar. Jadi artinya bapak sudah nggak suka sama ibu dan ibu dibuat sakit. Anaknya menyingkir kau Kenapa saya suruh menyingkir? karena kau terlalu banyak bicara, terlalu banyak mengatur. Kewajiban saya sebagai anak ngomong sama orang tua yang benar. Tapi kau yang banyak sekali berperan. Betul. Ibu memang banyak berperan. Saya Karena yang tulang punggung. Ibu pejuang keluarga. Kamu mau apa? Bapak saya nggak punya apa-apa, ke saya larinya. Yang penting dia sudah berhasil memisahkan kalian. Oh, kamu bangga bisa memisahkan rumah tangga. Sangat bangga. Ini setan pemecah Bagi belah kalian ini. itu prestasi. Setan pemecah belah. Kamu mau sampai kapan kayak gini? Kan majikanmu pun sudah nggak memperdulikan kamu. Cukup ya.
pergi dari badan ibu. Tugasmu selesai hari ini. Berarti Berangkat kalian. saya membantu saya dalam hal apapun saat ini udah bukan real membantu berarti. Karena kau adalah sesuatu yang besar yang bisa aku gunakan. Loh, untuk memanfaatkan. kehidupan. Astagfirullah, jadi dompleng sebenarnya. Jadi ya, baik-baikin ibu. dia dompan ke saya. Kau kubuat Tunduk. supaya membenci orang tua. Tapi itu tidak berhasil karena ibu sayang sama orang tuanya. Kubuat dia menyusahkanmu. Untuk apa lagi menyusahkanmu? Gitu. Iya, mau Padahal- durhaka biar ibu malas ngerawat orang tua sendiri. Kau Kenapa? sangat lelah. Betul, saya lelah, saya capek. Karena apa? Aku yang bisa mengertimu. Seolah-olah, padahal enggak. Kamu ada Akulah niat, ada udang yang di balik bisa batu. mengertimu. Astagfirullah, ini ganti. Masak juga. Ini beda makhluk nih. Ya, Nenek ya? Ini siapa? Itu udah bukan perempuan yang tadi. saya tidak bersalah. Siapa ya? Ini siapa? Saya mau disingkirkannya. Kalau yang jahat ya pasti disingkirkan. Nenek yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Coba sini Bu. Nenek siapa? Nenek merasa mau disingkirkan oleh siapa? Kompi Haji Bina. Nyai Kompi Haji Bina, bukan? Hah? Enah ya bilang. Pemunah? Wamuni? Dari Kongni, Dari? Kong Haji, Kok ngaji ini? Salani, Jailani siapa Ibu? Siapa ya? Saya nggak kenal nih. inti Nyai Haji. Nyai Haji. Oh, nyai saya Haji Bina punya kompi, punya emak lagi. Maksudnya? Ini itu emaknya berarti. Ini uyut saya ya. Oh. Terus bagaimana? Iya, Kompi. kasihan iya. Kasihan iya. Kasihan sama siapa? Iya katanya. Ibu Ariyah tuh. Sama iya. ibu. Iya, Panggilnya iya ya. Iya, Ria, benar. Jadi Ibu Ria kenapa tuh Nek? kasihan. Iya, kasihannya gimana itu? Udah, dia kan kerja keras terus. Dari muda. Benar. Malah justru dia enak-enakan. Udah Sabar Ibu. mau Apa aja Ibu? disingkir ya, nggak apa-apa. Kenapa sih kok Ibu harus disingkirkan? Engkong, Iya, engkong kenapa? Kong. Apa Ibu Engkong, biar ke sini? engkong. Bawa ke Ibu, sini sini. biar biar bangkunya bawa ke sini. Ini duduk di kursi ini aja Oh, sudah. duduk sini aja. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Enggak apa-apa Ibu sini, Bu. Engkong mana ini? Engkong apa? Engkong Aib, Engkong Ngaji Kari, Engkong Risin. Apa engkong? Udah, jangan nangis. Lo jangan nangis. Tenangin. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullah. Lo pintar ngaji, ya. Lo lawan ya. Jangan lo ikutin ya. Males jangan ikutin ya. Takut aja yang ada dalam hati lo. Lo takut aja. Udah jangan lo ikutin. Lo kumpul sama anak-anak lo, anak cucu lo ngumpul. Jangan lo jangan ngumpet. Dia malah jadi manfaatin lo. Ingat manusia sehebat apapun gak bakalan bisa bikin mati orang. Bener kan? Benar. Jelas banget. Ade, lo baca tuh di Al-Quran di surat Al-Imran 145. Di situ Ade. Setiap yang bernyawa itu tidak bisa mati kecuali tanpa seizin Allah pada waktu yang ditentukan. Mau ngejatuhin lu, mau bunuh lu, kagak apa-apa. Laki lu adalah banda, ibaratnya. Diambil sama orang berarti dibukan jodoh. Tanah punya lu diambil, biarin. Bisa lu dapetin lagi. Anak-anak lu nih harta. Udah lu tahan, gak usah kepancing, lu sabar. Kalau lu sabar, tahan omongan lu, semua balik. Amin. Yang bikin kebakar permusuhan di antara keluarga dari omongan. Dari lidah ya, Kong. Karena lidah bisa menjadi bisa ular. Jaga berarti ya. Ibu jangan ini lagi. Jangan ya, terpancing. kata-kata. Ibu kagak sadar. Iya, betul. Kenapa? Lo tahu penyakitnya? Mematikan rasa supaya dia kagak tahu apa yang dia lakuin, apa yang dia ucap. Nah, lu yang sehat, anak-anaknya sabar. Dia kerja keras buat lu orang. Benar. Sampai dia kena alat ketusuk-tusuk berdarah. Iya ya, kalau kerja di garmen kan resikonya itu. Iya, tanya deh. Sampai ngantuk-ngantuk dia kena. Udah, lu tenang. Karena lu turunan
orang kuat. Lo turunan orang kuat. Kalau bukan lo kagak bisa bangun dari ranjang lo. Makanya kasihan kok. Makanya sekarang lo anak-anaknya mesti sabar. Iya. Kasiannya lo nih. Lo hidup dari mana kalau bukan dari dia? Yang kerja keras dia. Nih maaf nih. Iya. Bubuknya di sini nih. Biar lo anak-anaknya Dia sadar. sadar, ya. Iya benar. Baru diambekin gitu aja lo pada Kasihan loh, Kak. bekerut. Lo pada kagak mau. Emang dibuat emang sengaja lo orang pada biar benci sama dia. Iya. Biar dia ditelantarin, maunya begitu. Tuh harus Insyaallah. Asal tahu aja, bener-bener Bu. ngurusin dia. Utamain dia. Insyaallah. Kasih tahu adik-adik lo. Harus merawat orang tua ya. Saya udah marah mulu sama adik saya, cuma adik saya nggak bisa. Kalau dia kagak mau, udah lo gak usah ngomong lagi. Hmm. Cukup lo doain. Yang dapat pahala lo, adik-adik lo rugi. Anak ngurusin orang tua nggak akan pernah rugi. Orang tua itu keramat. Emang dari dulu ibu mas saya. Lautan gunung tunduk sama anak yang berbakti sama orang tua ini. Masa begitu aja kagak mau? Giliran udah mati nangis-nangis lo. Nah, itu dia makanya. Nyungsep lo di kuburan. Kagak ada digunanya begitu. Orang tua mau lo pada akur. Orang tua mau lo ngumpul di depan dia, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, sayang-sayangan, seneng dia. Ye? Lo yang sabar juga ini diuji penyakit begini, terimain. Namanya manusia pasti ada silap. Sekarang lo pasrah, nurut sama anak. Minum obat, minum. Makan, makan. Latihan, jalan-jalan. Pokoknya sekarang lo udah nurut. Ada pembantu. Anak-anak sayang. Pembantu jangan digalakin. Ye? Iya. Lu juga sabar. Jangan bentak-bentak mak lu. Adik-adik lu juga sama. Kasih tahu, omongin yang benar. Rezeki nih, berkah. Rezeki lo orang nih. Lo sia-siain dia, rezeki lo pada mampet. Nah. Biar dapat juga lolos lagi. Iya. Cuma numpang lewat doang. Beneran. Jadi nggak bisa. Iris nih, kuping dia nih. Kalau Ya, salah. jangan dong. Kok? Lah, Bisa. gua mah kagak bisa diiris kupingnya. Kan makhluk halus ya Anto. Lah itu mantu mau diiris Tapi lu kupingnya. Tapi dia baik loh kok. Iya. Dia nganterin berobat Iya, kok. berarti ya. Sama lu, malahan lebih baik mantunya. Kagak baik dia kagak nyampe sini. Ya udah gitu aja. Jangan nangis lagi. Lu banyakin Zikir. ibadah. Biar lu Istighfar. begini, jangan jadikan lu alasan lu kagak ibadah. Lu meminta tolong sama siapa? Kalau bukan sama Tuhan lu. Nah, Allah lu dulu rajin banget ibadahnya. Sekarang kenapa jadi melempem? Udah kayak kerupuk yang kagak ditutup toplesnya. Ya, jangan diikutin. Emang hawanya itu males, takut, sedih aja sedih. Dari dulu emang dia sedih mulu, emang cuman dia disimpen nih di sini. Kagak diliatin ke anak-anak, kagak. Daripada dia diomelin, Dia diobatin. Semangat Ibu. Harus banyak sabar. banyakin zikir Zikir. lu. Lagi begini, Allah lagi deket sama lu. Supaya kenapa? Rasa yang ada dalam diri lo hidup kembali. Iya, Penyakit lo kan mati rasa. Yang penting lu inget sama Allah. Kalau lu diinget, semuanya hidup. Walaupun raganya tidak bergerak, tapi jiwa lo tetap hidup. Karena yang kembali kepada Allah itu bukan raga lu, tapi jiwa lu. Jangan sampai mati jiwanya. Kalau jiwanya mati tidak mengenal siapa Tuhannya, waduh, bahaya. gua kagak berani ngomong deh. Gua juga takut sebenarnya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Bersyukur lo. Benar-benar. Kenapa Allah kasih lo begini? Supaya lo istirahat, supaya memperbanyak Ibadah. ibadah, mengingat kebesaran Allah. Masalah perkara ini badan lo bisa jalan, bisa ini udah serahin sama Allah. Yang penting jiwa lo tenang, ingat semuanya kembali kepada Allah. Perkara lu mau sehat mau udah syukurin ini, udah alhamdulillah lu bisa jalan walaupun pakai alat pembantu, walaupun harus dituntun. Kenapa? Supaya menunjukkan, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Iya betul. Sejauh mana kalian mau berbakti, bersabar terhadap orang tua? Dulu lagi makan, lo mentrep berantakan. Emak lu berhenti makan, nyebokin tai lu yang berceceran. Anak banyak, urus sendiri. 4. Nggak pakai pembantu dulu ya. Sekarang emak lu begitu, kalau nggak dimaki-maki sama lo orang, iris kuping dia.
Jangan. Habis dah 2 kali diiris. Kiri kanan Biar seimbang. biar seimbang. Udah ya, tenangin diri, banyakin ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, tuh bisa. Dan kebanyakan mewek lu. Makanya lu dikasih lihat begituan supaya lu sadar. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kembali kepada diri, kuatin ibadah. Sabar lu. Lu capek. Mudah-mudahan capek lu jadi berkah. Ya. Lu peluk emak lo. Ini emak lo yang udah ngebesarin lu. Doain dia. Ya Allah ya. Dan sama-sama diberi kekuatan, Beri kekuatan dan kesabaran. Enggak enteng ngurusin orang. Iya, Enggak enteng. benar. Udah, gua nggak bisa ngeliat orang nangis. Ya udah Kong, makasih banyak ya Kong. Makasih ya semuanya. Makasih banyak ya. Gue minta maaf ya, omongan gue begini. Nggak apa-apa, malah kita jadi terhibur. Ya Makasih udah Kong. salaman dulu katanya saya mau Salim dulu Kong, nih cucunya mau salim Kong. Assalamualaikum. Ya, Cium tangan, ya. sabar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu. Ayo. Nah, ibu salaman, ibu salaman. Nggak bisa Nggak bisa ngangkat tangannya itu. Oh, didoain ya Kong. Ya, sabar ya. Ayo cucunya salim dulu Kong. Salim dulu. Jagoan gue nih. Ayo Neng, sini salim. Coba lah sama Kang. Jangan jajan dulu ya, Neng ya. Celengin. Nabung. Celengan bagong. Emang punya celengan bagong? Enggak, Zaman seru. dulu kan celengan Oh bagong. iya. Jangan ayam dulu mah. Ayo mantunya sini. Burung. Ini engkong burung. Udah jagain nih. Iya. Ya, keramat nih. Iya. Mertua sama juga orang tua. Iya bener. Aku salim Jangan nggak nih Kong? dibela-belain. Aku nggak usah salim ya Kong. Salim lagi. Gak usah, bukan murid. Gak usah. Terima kasih dong ya. Ya, Kong, terima kasih untuk kedatangannya. Kong emang Kong Bani namanya. Lu girang banget ketemu gua. Udah ya. Makasih ya Kong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya lihat ke mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal jami'in. Al-Fatihah. Wa qul jal haqq wa haqqal batil minal batila najahu qala wa nasmaratuhu Allah 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 Fangkalabu binikmatim minallah afahasyibatum anama khalaqnakum abasan kama anjalnahu ila ahad Allah 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 Allah
Hiduman singa. Hiduman singa. Hiduman singa. Lihatin Panglima, lihatin matanya. Hiduman singa. Ibu Arya sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Nah, berhubung ibunya tidak memungkinkan untuk masuk gentong, maka nanti mandinya diguyur dari air di ember. Dan ibunya duduk. Alhamdulillah, ibu sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah terungkap akar permasalahan dari penyakit yang dirasakan oleh ibu. Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Itu kaki, Sekarang mancangan. gimana rasanya? Ada perubahan nggak tadi setelah diobati? Ada. Apa? Lebih apa? Lebih enak? Lebih ringan? Iya, udah. Waktu disiram air doa tadi ibu bisa ya baca doanya ya? Sesak napas nggak tadi? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah ya. Udah segeran ini kayaknya wajahnya juga. Semoga nanti makin membaik ya Bu ya, sabar ya. Amin. Obatnya diminum. Obatnya diminum. Terus tadi ada doa yang diberikan Panglima. Nanti doanya jangan lupa dihafalkan ya Bu ya. Sudah ada sama Ibu Masturah ya. Iya. Kalau Ibu apa kesan-kesannya setelah bertemu Panglima Langit? Alhamdulillah ibu saya kayaknya sudah bisa merasa lega, bisa sudah dibantu terapi sama Panglima Langit. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak Panglima Sama-sama, Bu. dan Mbak Ratna dan kru-kru juga. Semoga apa yang sudah kami Perjuangkan. Dijabah Allah. moga-moga dijabah semua, Amin. disembuhkan. Amin. Semoga ibu saya cepat sehat, semua keluarga saya cepat sehat, biar tentram, aman lagi keluarga kami. Amin. Amin. Udah cukup itu aja yang saya bisa ucapkan kepada Panglima dan kru-krunya. Kalau Mas apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya sih ya udah banyak terima kasih buat Panglima dan mohon bantuan doanya ya biar Amin. ibu cepat sehat seperti dulu lagi aja. Sama ada pertanyaan satu ini. Jadi yang makhluk yang mengganggu itu Sudah nggak ada. Sudah benar-benar Sudah bersih semua ya? di-clearkan semua, sudah dibersihkan. Alhamdulillah. Udah itu aja dari saya. Ya baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari perjalanan kisah keluarga Ibu Hajah Masturah ini. Ya, dalam kehidupan memang manusia itu pasti akan diberikan ujian, cobaan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mungkin berbeda-beda ya bentuk cobaan dan ujiannya. Tapi manusia hidup semua pasti punya masalah, baik dalam jiwa maupun dalam fisik atau raga. Tapi bagaimana kita menyikapinya, terus belajar, berusaha untuk bisa bersabar, karena setiap ujian yang datang kepada kita itu melainkan Allah sayang sama kita. Allah pengen kita lebih dekat, lebih memperkuat dan mempertebal keimanan kita. Bukan berarti Allah memberi ujian dan cobaan itu
bentuk rasa Allah tidak menyukai kita ataupun Allah membenci kita, tidak. Allah sedang ingin memeluk kita dengan caranya gitu. Dan kita harus bisa membawa diri kita bagaimana cara kita bisa lebih dekat lagi sama Allah dengan berbanyak zikir, berbanyak baca Al-Quran, sholat dan sabar dalam menjalankan hidup. Tetap menjaga hubungan tali silaturahmi bersama keluarga. Insya Allah pasti semua ada jalan keluarnya, karena yakinlah Allah Maha Penyembuh dan Allah Maha Pemberi nikmat buat kita semua. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Mang. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Langit.